Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Adapun susunan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Teman-teman sekalian, mubtada memiliki dua syarat. Yang pertama, mubtada harus dibentuk dari isim ma'rifah. Dan yang kedua, mubtada harus diberi tanda baca akhir kata dhammah atau marfu. Beberapa isim yang dapat menjadi mubtada diantaranya adalah isim yang diawali dengan alif lam. Selanjutnya isim alam. Selanjutnya isim isyarah. Selanjutnya isim dhamir. Selanjutnya man'ut na'at dalam bentuk ma'rifah. Dan selanjutnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Teman-teman sekalian, khobar terbagi menjadi 3. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar syibhul jumlah, yang ketiga khobar jumlah. Khobar mufrad dibentuk dari isim nakirah. Contoh, at-talibu mahirun, yang artinya mahasiswa itu pandai. At-talibu berposisi sebagai mubtada. Mahirun berposisi sebagai khabar. Teman-teman sekalian, ada beberapa ketentuan untuk khabar mufrad. Yang pertama, khabar mufrad harus dibentuk dari isim nakirah. Yang kedua, khabar mufrad harus diberi tanda baca akhir kata dhammatain atau marfu. Dan yang ketiga, khabar harus mengikuti mubtada dari segi mudzakkar atau muannas dan dari segi jumlah. Selanjutnya, khabar syibhul jumlah. Khabar syibhul jumlah dibentuk dari jar majrur atau dzaraf mazruf. Contoh, at-talibu fil fasli, yang artinya mahasiswa itu di dalam kelas. At-talibu berposisi sebagai mubtada, sedangkan fil fasli merupakan jar majrur yang berposisi sebagai khabar. Teman-teman sekalian, jar majrur merupakan susunan kata yang dibentuk dari huruf jar ditambah dengan isim. Di antara huruf jar, an, ala, min, ila, fi, bi, li. Sedangkan isim yang terletak setelah huruf jar maka diberi tanda baca akhir kata kasrah atau majrur. Contoh, al-faslu didahului oleh fi menjadi fil fasli. Al-madrasatu didahului dengan min menjadi minal madrasati. As-suqu didahului dengan ila menjadi ila suqi. Adapun dzaraf mazruf merupakan susunan kata yang terdiri dari isim dzaraf ditambah dengan isim lainnya. Dzaraf terbagi 2. Yang pertama, dzaraf makan yang menerangkan tempat, dan yang kedua, dzaraf zaman yang menerangkan waktu. Contoh dzaraf makan, amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, khalfa. Sedangkan dzaraf zaman ba'da, qabla. Adapun isim yang diawali dengan dzaraf maka harus diberi tanda baca kasrah atau majrur. Contoh, al-hadiqatu didahului dengan amama menjadi amamal hadiqati.
Az-zuhru didahului dengan ba'da menjadi ba'da zuhri. Selanjutnya, khobar jumlah. Khobar jumlah dibentuk dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh pertama, at-talibu ummuhu mudarrisatun, yang artinya mahasiswa itu ibunya adalah seorang guru. Kata at-talibu berposisi sebagai mubtada, sedangkan susunan kata ummuhu mudarrisatun berposisi sebagai khobar, yaitu khobar yang dibentuk dari jumlah ismiyah. Jadi khobar tersebut terdiri dari mubtada dan juga khobar. Ummuhu sebagai mubtada, sedangkan mudarrisatun sebagai khobar. Contoh kedua, at-talibu yadhabu ilal maktabati, yang artinya mahasiswa itu pergi ke perpustakaan. Kata at-talibu berposisi sebagai mubtada, sedangkan kata yadhabu berposisi sebagai khobar yang dibentuk dari jumlah fi'liyah. Kata yadhabu terdiri dari fa'il dan fa'il. Adapun fa'ilnya adalah domir huwa yang terdapat pada fi'il tersebut. Adapun ketentuan pada khobar jumlah, yaitu khobar harus mengikuti mubtada dari segi mudzakkar atau muannas dan juga dari segi jumlah. Teman-teman sekalian, berikut contoh tambahan di mana mudhof dan mudhof ilaih menjadi mubtada atau khobar, begitu pula man'ut na'at menjadi mubtada atau khobar. Yang pertama, qalamut talibi jadidun, yang artinya pulpen mahasiswa itu baru. Susunan kata qalamut talibi merupakan mudhof ilaih yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan kata jadidun berposisi sebagai khobar. Contoh yang kedua, hada qalamut talibi, yang artinya ini adalah pulpen mahasiswa. Kata hada merupakan isim isyarah yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan susunan kata qalamut talibi merupakan mudhof ilaih yang berposisi sebagai khobar. Contoh yang ketiga, at-talibu al-mahiru jamilun, yang artinya mahasiswa yang pandai itu tampan. Susunan kata at-talibu al-mahiru merupakan man'ut na'at yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan kata jamilun berposisi sebagai khobar. Dan contoh yang keempat, hadza talibun mahirun, yang artinya ini adalah mahasiswa yang pandai. Kata hadza merupakan isim isyarah yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan susunan kata talibun mahirun merupakan man'ut na'at yang berposisi sebagai khobar. Teman-teman sekalian, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.